Belum pernah ada orang yang sangat diterima baik seperti ini. Bahkan membuat dirinya sendiri terkejut. Sungguh tidak nyaman. Dia langsung berpindah tempat. Tetapi hasilnya justru seperti ini. Hal ini jangan sampai ketahuan. Orang paling sibuk. Dia juga tidak punya waktu kosong. Dia menggunakan umpan ikan. Tapi mereka tetap diam. Pria ini sangat kesal. Menakut-nakutinya. Dan mengetuk kaca juga tidak berguna. Dia mencobanya lagi. Memukul-mukulnya. Pria ini bernama Evan. Siapa sangka, dia adalah seorang dewan kongres negara. Mengendarai mobil dengan 4 kursi. Tinggal di villa 2 lantai biasa. Hidupnya sederhana. Sampai muncullah seorang pria tua yang menyebut dirinya Tuhan. Menyuruh Evan membuat kapal raksasa. Kamu bercanda? Dia yang kemarin malam berdoa agar bisa mengubah dunia. Sekarang justru kedatangan tamu aneh. Evan tidak percaya. Setelah hari itu keanehan terus terjadi. Di pagi hari menerima sebuah peti. Di dalamnya ada banyak alat bangunan. Jelas-jelas dia menyetel alarm jam 7 pagi. Tetapi selalu berdering pada pukul 6.14. Lalu dia melihat lapangannya sudah gundul. Dia melihat nota pemesanan. Nomor pemesannya juga 614. Kemudian dia pergi keluar dan mulai memaki. Kerbau menghadangnya. Kambing juga berada di jok belakang. Dia sama sekali tidak punya solusi. Pria tua itu muncul dan berkata bahwa tanggal 22 Juli akan ada banjir besar. Evan bertanya mengapa dia yang terpilih. Pria itu berkata ini adalah harapannya yang ingin mengubah dunia. Tapi Evan juga punya caranya sendiri. Lalu pria tua menggunakan sihir. Memperlihatkannya keadaan dunia terdahulu. Dulu di sana tidak ada bangunan. Hutan yang lebat ini adalah rumah para hewan untuk berlindung. Tetapi sekarang banyak manusia yang membangun rumah. Pria itu memberinya sebuah buku panduan. Teorinya sangat sederhana, tetapi prakteknya sangat susah. Dia tidak pernah seperti ini. Beberapa detik setelah mencukur jenggot dan membersihkan alat pencukurnya, jenggotnya tumbuh lagi. Rambutnya pun sama. Dia tidak tahu penyebabnya. Tetapi Evan yakin bahwa ini adalah perbuatan pria tua itu. Pria tua juga memberikannya sebuah jubah. Memperingatkannya dia tidak punya banyak waktu. Dia dan anak-anaknya langsung pergi mengulung kayu. Meskipun otaknya sangat pintar, tapi keterampilannya sangat buruk. Bukannya salah paham, tetapi karena kesalahannya yang fatal. Meskipun sering gagal, tetapi interaksi keluarganya setelah dia menjadi dewan telah hilang. Hubungan keluarga dan pekerjaannya tidak seimbang. Siang hari berjanji akan bersama keluarga pergi mendaki. Sorenya justru bekerja. Kecewa sudah menjadi makan sehari-hari anaknya. Tetapi sekarang demi membangun sebuah kapal. Satu keluarga berdiskusi. Mereka bekerja sama membuat tim. Menggunakan kayu sebagai paku. Mengandalkan tenaganya membuat mesin berat. Lalu menari saat istirahat. Kerangka kapal dengan cepat telah terbentuk. Dia ingin menolak menghadiri rapat dewan karena fisiknya yang sekarang. Tetapi, ketika dia bersiap untuk berbicara, jas yang dipakainya berubah menjadi jubah. Semua orang melihat fisiknya yang sekarang. Suasananya menjadi sangat canggung. CEO meminta penjelasannya. Dia berkata akan ada banjir. Tuhan memerintahkannya membuat kapal. Kemudian dia ditarik oleh petugas keamanan. Ini juga hal baik. Dia dipecat. Sekarang dia bisa merasa lebih tenang membangun kapalnya. Setiap hari dia berkumpul dengan hewan. Ada hewan yang membawa palu, gajah yang menarik kayu, jerapah yang membawa air. Ini menarik perhatian semua orang. Semua orang menjadikan lelucon. Yang tidak bisa mengerti, Evan tetap bertahan. Setiap hari banyak orang berkerumun di sini. Tetapi tidak ada yang bergabung. Tetapi Evan tidak peduli. Karena keluarganya selalu berada di sampingnya. Kalian pasti belum pernah melihat kemewahan ini. Singa menjadi penjaga pintu. Para monyet menjadi kuli bangunan. Hanya dengan Evan membuka mulut, mereka akan melakukannya. Tetapi perbedaannya sangat besar. Dulu dihormati, sekarang menjadi lelucon semua orang. Sampai di tanggal 22 Juli, kapalnya telah jadi. Dengan mengangkat tongkatnya, semua hewan berbaris menaiki kapal. Ini hanya sebagian kecilnya saja. Kemudian Evan berdiri di atas kapal, memanggil semua orang untuk naik. Tetapi itu sia-sia. Mereka menertawakan dan mengiranya gila. Tetapi pada saat itu, bendungan air yang dibangun pemerintah meluap. Air mengalir dengan sangat deras. Orang yang dulu menertawakannya justru yang berlari paling kencang. Evan menjadi penyelamat. Air tidak terus-menerus menghantam kapalnya. Kemudian berlayar ke arah utara, dan akan menabrak gedung negara.
Tetapi akhirnya kapal berhenti. Semua manusia dan hewan mendarat dengan selamat. CEO jahat itu memberikan tanggung jawab kepemimpinannya kepada Evan. Namun dia justru disemprot kotoran hewan yang telah ditahan seharian. Ternyata CEO adalah pejabat yang korupsi. Bendungan itu dibangun untuk menahan banjir. Untungnya semua telah berakhir. Harapan Evan untuk mengubah dunia terwujud. Setelah semua usai, dia menemani keluarganya pergi mendaki gunung. Di sebuah pohon dia kembali bertemu pria tua itu. Film komedi ini, selain membuat orang tertawa, dia juga memberi pesan. Sesibuk apapun kita juga harus meluangkan waktu untuk keluarga. Melindungi alam sama saja kita melindungi diri sendiri.